لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وصدق لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang-orang tua, para sesepuh, mobil khusus, pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin. Juga sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadzah, bapak-bapak jamaah majelis taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita dan kebersamaan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan balasan kebaikan serta keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini sehubungan kita sudah memasuki dan berada di bulan Sya'ban, yang artinya tinggal hitungan minggu ya, kita sama-sama sebagai kaum muslimin khususnya akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan beberapa malam lagi kita akan sama-sama memasuki malam istimewa ya di bulan Sya'ban ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ya, yang menurut kabar ya nisfu Sya'ban besok jatuh pada malam Rabu ya, Selasa malam Rabu. Jadi mungkin seperti biasa ya, acara tahunan yang biasa kita laksanakan khususnya di masjid kita setiap malam nisfu Sya'ban, kita mengadakan zikir dan doa bersama tentunya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jangan sampai ada yang ketinggalan ya di malam tersebut. Kita fokuskan dan kita niatkan untuk sama-sama ya kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal maghrib sampai isya ya. Tentunya pada minggu yang lalu sudah dibahas sedikit banyak tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Jadi intinya ya di malam tersebut ya dari mulai masuk maghrib sampai satu malam penuh ya, kalau bisa memang bukan hanya maghrib sampai isya saja ya, usahakan kita membangun khususnya sebelum subuh ya untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, kemudian doa dan munajat kepada Allah Ta'ala, sebab itu di antara malam yang diijabahnya doa ya. Yang kata Nabi ada 5 malam ya, la turaddu fihi da'wah, yang doa itu enggak ditolak sama Allah, di antaranya dalam malam nisfu Sya'ban ya. Makanya para ulama kita menganjurkan kepada kita untuk kumpul ya di masjid-masjid, di mushola dan di berbagai macam tempat. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam tersebut ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat bagian kebaikan yang turun di malam tersebut ya.
minta terutama Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan ya serta istiqomah untuk bisa ibadah terkhusus di bulan Ramadan, baik malamnya ataupun siang harinya. Ya, semua ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, mudah-mudahan terus istiqomah dari malam pertama sampai hari terakhir ya datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua ya. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara perkara yang terkait dengan bulan suci Ramadan, ya, tentunya kita sebagai kaum muslimin sudah mengetahui dan memang maklum adanya ya kalau Ramadan ini bulan yang mulia dan istimewa. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, di antaranya dalam bulan suci Ramadan Nabi mengajarkan kepada kita satu bacaan ataupun doa yang kita dianjurkan untuk banyak membacanya, untuk banyak mengulang-ulangnya ya, terutama ketika menjelang berbuka ya atau setelah sholat witir ya, terutama juga di dalam 10 terakhir ya bulan Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil ketika kita mengharapkan di malam tersebut turunnya malam Lailatul Qadar. Doa apa itu? Ini bacaan yang kita hafal semua dan besok di Ramadan sering masih kita dengar ya, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu ya. Ya, besok ini di Ramadan itu bakal sering kita dengar dan kita juga akan sering membacanya. Sebab ini bukan sekedar bacaan saja sebenarnya. Ini doa sekalipun pendek, simpel ya, dan singkat, tapi memberikan di antara inti dan hikmah yang ada dalam bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, dalam doa ini Nabi ngajarin tentang mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini syahadat simbol keimanan. Ya. Kalimat syahadat atau kalimat tauhid simbol keyakinan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan ayat puasa ya yang turun sebagai dalil diperintahnya kita beribadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa ya. Dan ayat ini pun bakal sering kita dengar. Bahkan dari sekarang sudah mulai ada orang menyampaikan ini ayat. Ayat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Perhatikan ayat ini Allah mengawali dengan panggilan iman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian di antara bacaan yang dianjurkan kita baca di Ramadan itu membaca doa yang tadi yang awalnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini artinya apa? Artinya yang pertama, Ramadan mengingatkan kita tentang masalah keimanan. Ini penting. Loh, kenapa begitu? Sebab Ramadan bulan kita menempa iman. Bulan kita menguatkan iman. Ibaratnya nih kita punya iman yang mungkin kemarin lemas ya atau kendor atau menurun, di Ramadan dikasih suntikan nutrisi, dikasih vitamin ya, dikasih energi supaya bangkit dan kuat kembali. Makanya di Ramadan ibadah sekecil apapun itu punya nilai pahala yang besar, karena ibadah itu buat memberikan
spirit, motivasi, tenaga, energi kepada iman. Ya, sebab nanti dampaknya setelah Ramadan selesai nih, 11 bulan ke depan, ini kita masih terus berjuang. Ya, ingat selama kita masih hidup di alam dunia, belum selesai perjuangan kita dan pengorbanan kita, terutama dalam rangka jaga iman. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah gitu kan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus wa'bud, sembah Tuhan, ya, yakini, imani Allah sebagai Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Apa keyakinan? Ayil maut, kematian. Ya, jadi di 11 bulan besok nih Ramadan selesai, bukan berarti udah kelar, udah selesai Ramadan santai sekarang, enggak. Justru iman udah ditempa, ya. Maka di 11 bulan ini terus jalan ke depan dengan modal kekuatan iman yang sudah dikasih spirit dan tenaga serta energi di Ramadan kemarin. Ya, makanya ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah, itu mensyaratkan tentang masalah keimanan sesuai dengan ayat puasa yang diawali dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Penting ini Pak ya. Jadi pertama Ramadan membawa tentang pesan keimanan. Ayo di Ramadan saatnya tempa keimanan kita, ya, bangkitkan keimanan kita, perkuat, perteguh keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab perjuangan dan pengorbanan akan terus berlanjut sekalipun Ramadan besok selesai dan usai. Ya, Ramadan gak lama, cuma sebulan, ya Pak ya. Sebulan itu sebentar, ya kan? Makanya kita nggak boleh santai. Makanya di dalam agama ada persiapan sebelum Ramadan, Rajab sama Syaban. Dari Rajab aroma hawa Ramadan sudah mulai dihembuskan. Ya, di Rajab kemarin kita udah mulai dengar bahasa-bahasa Ramadan. Disuruh istighfar di Rajab, ya, disuruh banyakin kita, ya, mohon ampun, taubat sama Allah Ta'ala. Untuk apa sih? Untuk persiapan zahir mau menghadapi Ramadan gitu. Masuk Syaban, ya, kita pun dipacu lagi, dikasih semangat lagi, ya, untuk terus ibadah, ya. Apalagi ini bulannya Nabi, ya, disuruh banyakin sholawat segala macam, termasuk puasa dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk persiapan batin. Mau kemana? Mau masuk Ramadan gitu. Ya, jadi Rajab sama Syaban ini bulan persiapan dan latihan. Loh kenapa? Sebab kita mau ngebut nih di Ramadan ini, mumpung ketemu sama Ramadan lagi, ya. Yang ini kita dianjurkan diantaranya, ya, buat menata kekuatan iman. Mau kenapa? Sebab kita 11 bulan mau perang lagi, ibaratnya begitu, mau berjuang lagi, ya. Musuh-musuh kita, ya, ketika di Ramadan mereka semua dipenjarakan, karena gitu ya. Dalam hadis, karena begitu masuk Ramadan, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, gitu kan. Setan-setan dipenjarakan, seluruh jalur-jalur kebaikan dibuka sama Allah. Bayangin, jangankan kita ibadah di Ramadan, ya, besok tidur aja ada kebaikannya, ya. Itu kan dalam hadis jelas, ya. Nabi katakan naumu shalim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kita lagi puasa, jangan tidur. Kitanya lagi tidur pules dan pada nggak sadar, tapi malaikat sedang menulis pahala buat kita. Ya, diemnya orang yang berpuasa, kita lagi nggak ngapain, lagi bengong aja diam gitu, ya. Itu dihitung sebagai apa? Sebagai tasbih. Seolah-olah kita sedang zikiran, lagi wiridan, ditulis pahala. Itu diem sama tidurnya aja punya kebaikan, apalagi ibadahnya itu, ya. Yang sunnah naik jadi pahala wajib, yang wajibnya jadi lipat ganda sama Allah. Ini hasilnya bulan panen, ya. Panen apa? Panen kebaikan. Nah, makanya ambil kesempatan besar ini, ya, untuk kita ikut serta mendapatkan bagian kebaikan di bulan Ramadan. Di antaranya fungsi kebaikan yang kita lakukan di Ramadan untuk memperkuat iman, ya.
memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu isyarat daripada ayat puasa dengan panggilan iman dan bacaan yang tadi ya, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, doa ini dengan istighfar, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah ya. Ini istighfar isyarat kalau Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Gitu ya. Jadi begitu gampang dan mudah. Besok ini di bulan Ramadan orang dapat ampunan dari Allah Ta'ala ya, dengan perkara kebaikan sekecil apapun menjadi jalan buat dirinya dapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, orang yang seandainya kata di Ramadan nggak mendapatkan ampunan, mau dapat ampunan kapan lagi gitu ya. Di Ramadan aja yang pintu ampunan itu dibuka 24 jam, pintu taubat dengan ya kebaikan sekecil apapun menjadi ya, jadi jalan buat terhapusnya dosa dan kesalahan kita, gampang dan mudah ya. Sampai tadi itu perkara-perkara yang mengubah aja kebaikannya di situ. Apalagi sifatnya ibadah, itu ibadah kita lakukan di samping buat dapetin pahala tadi ya, di samping buat sebagai wasilah memperkuat iman, juga sebagai jalan buat terhapusnya kita punya dosa. Gitu. Makanya kalau di Ramadan nggak dapat ampunan, mau ngarepin di bulan mana lagi gitu. Ya, makanya di kalimat yang kedua kita disuruh baca istighfar astagfirullah. Gitu ya. Ini istighfar sebagai isyarat bahwa Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ya. Apalagi memang dalam keterangan ya itu hadis yang kata Nabi, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Ya. Memang Ramadan dari mulai pertama sampai terakhir penuh ampunan, penuh rahmat, penuh kebaikan. Cuman kenapa ada istilah pembagian ini? 10 pertama di awalnya itu rahmah, di tengah-tengahnya maghfirah, di akhirnya itu minanar, buat memberikan motivasi pada kita ya. Ya supaya kita punya perhatian. Ini bulan sangat luar biasa. Semua isinya ya itu kebaikan. Ya, sampai puncak kemuliaannya Ramadan, ya puncak keistimewaannya Ramadan, itu Nabi sabdakan dalam hadis, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya kata umatku tahu ya apa yang terdapat dalam bulan suci Ramadan ini, ya daripada ganjaran pahala yang begitu besar dilipat gandakan, ampunan yang begitu mudah diraih, ya bahkan ada istilah dapat sertifikat bebas dari neraka. Ya, kalau betul-betul kita isi dengan ibadah di bulan tersebut dengan iman wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh keikhlasan apapun kita lakukan, ya kita berharap ya sama Allah dapat kebaikan dan dapat ampunan ya di bulan tersebut ya dengan berbagai macam hal-hal yang kita lakukan ya, maka itu semua menjadi jalan buat kita untuk mendapatkan ya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya salah satu daripada perkara yang harus kita betul-betul jadikan momentum di Ramadan besok sebagai bulan kita ya menggugurkan semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Ya jadi pertama syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga doa atau munajat. As'alukal jannata, ya Allah aku mohon kepadamu sorga. Ya Pak ya, ini sorga lambang simbol kebaikan ya. Dan kita kalau dengar bahasa jannah atau sorga ya pasti yang terbayang itu kita hal-hal yang menyenangkan ya, membahagiakan, hal-hal yang penuh dengan keindahan gitu kan. Itu bentuk atau simbol sebuah kebaikan. Jadi apa? Artinya kita jangan kurang-kurang selalu minta kebaikan kepada Allah Ta'ala. Ya, dan Allah ya gudang kebaikannya nggak akan pernah habis. Ya, sebanyak apapun makhluk ya hamba-hambanya
semua dijamin kebaikan dari Allah Ta'ala. Jangan kita minta, dia nggak minta aja dikasih. Nah, makanya kesempatan besok di Ramadan salah satu bulan juga bulan mustajabnya doa. Ya, yang setiap malam ya itu kalau diumpamakan sebagai bentuk hidangannya beraneka macam. Ya, tiap malam ganti-ganti hidangannya ya. Kalau kita datang ke sebuah pesta, ya kan, datang sebuah pesta, pasti ketika kita datang ke pesta tersebut di awal makanan itu masih banyak, masih komplit gitu ya. Tapi pas begitu kita datang, ya bagian yang gelombang kedua, yang ketiga, bagian terakhir udah tinggal sisanya gitu kan. Dan saya kata ditambahin pun, ya hidangan tadi tentu menunya sama yang pertama tadi, gitu kan. Ya nggak diganti dengan menu yang baru, masih itu aja, cuma ditambahin doang kalau udah habis misalnya begitu. Ya. Tapi Ramadan datang bawa menu-menu yang berbeda. Setiap malamnya, setiap harinya beda-beda. Makanya ketika kita kelewat satu malam, ya kita nggak isi, itu berarti kita kelewat hidangan di malam tersebut. Menu hidangan di malam tersebut hilang. Karena besok di malam yang selanjutnya udah beda lagi menu dan hidangannya. Itu ya. Nah, makanya kita ini perlu persiapan di Ramadan seperti itu, ya, supaya jangan sampai kelewat satu malam pun, ya. Terutama yang wajib-wajib ya Pak, berusaha di bulan Ramadan ini sholat wajib kita yang tadinya kita jamaah cuma 2 atau 3 waktu, sekarang berusaha dan 5 waktu ini kita mau berusaha nih. Pokoknya sholat jamaah yang 5 waktu mau dijaga selama Ramadan, ya. Terus mau jaga sholat sunnahnya, ya qobliyah ba'diyahnya, ya mungkin pagi sholat duhanya, ya mungkin malam qiyamul lailnya, apalagi sholat tarawihnya terutama ya, yaitu yang memang sama-sama kita tahu kalau sembahyang tarawih hanya ada di Ramadan saja, ya. Ya tidak perlu, jangan lolos satu malam pun, ya kita nggak bisa ikut di masjid karena mungkin kita ya ada faktor lain yang sehingga kita ketinggalan tanpa sempat ke masjid, kerjakan di rumah, ya. Sebab itu tarawih salah satu bentuk hidangan yang ada di bulan suci Ramadan, ya. Termasuk ya ibadah-ibadah sunnah lainnya, ya tadarus Qur'annya gitu kan. Paling sampai ketika masuk Ramadan ini sampai pengajian aja yang ngaji dan wajib, ya itu untuk sementara diistirahatkan, ya ditawakufkan dulu sementara, ya, termasuk majlis kita nih Sabtu subuh, ya insya Allah mungkin juga bakal diistirahatkan sementara. Kenapa? Sebab masing-masing kita semua mau berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya pengen berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk fokus terhadap ibadah-ibadah yang mau kita kerjain, ya. Makanya perlu di planning, perlu diprogram, ya. Mungkin kalau yang wajib, ya Pak ya, kalau yang wajib kita udah tahu dah, sholat 5 waktu tetap harus dijaga, ya bahkan ditingkatinya dengan cara berjamaah misalnya, ya. Kemudian puasa Ramadan itu pun wajib, ya kita jaga baik-baik dari hari pertama sampai hari terakhir, ya bukan hanya jalanin puasa menahan haus saja, tapi juga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya, ya. Kemudian ada kewajiban zakat juga yang wajib, ya zakat fitrah yang aktual itu ya dia di akhir-akhir, ya menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, itu yang wajib, ya. Nah, termasuk perkara-perkara sunnah nih. Nah kita ini mau bikin program ibadah sunnah apa ya kira-kira nih besok yang mau diistiqomahkan selama Ramadan, ya karena banyak kan ibadah sunnah. Kalau kita mau kerjain semua kita nggak mampu, kita nggak sanggup, ya sebab keterbatasan kita, ya ambillah beberapa ibadah sunnah yang ringan dan mudah tapi bisa istiqomah selama sebulan penuh kita jalanin, ya. Nah, itu memang harus diprogram seperti itu, ya. Jadi kita berlomba-lomba nih, sebab setan sekalipun mereka di penjara besok, ya kita aman, nggak ada godaan setan besok, semua setan di penjara. Tapi ingat, ada yang lebih dahsyat dari setan. Apa itu? Hawa nafsu kita. Ini nih, ya. Jadi besok di Ramadan perangi dengan nafsu. Justru nafsu itu yang, ya musuh besar kita, ya.
as'alukal jannata. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Itu surga simbol kebaikan. Termasuk kita minta sama Allah diberikan kekuatan untuk bisa ibadah selama bulan suci Ramadan. Dan yang keempatnya, minta perlindungan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka. Ini neraka apa? Simbol kejahatan. Lawannya surga ya. Jadi surga simbol kebaikan, neraka simbol kejahatan. Tanya Pak, kita mohon sama Allah perlindungan dari berbagai macam mara bahaya. Yang puncak mara bahaya ya neraka itu ya, termasuk ya cabang-cabangnya neraka ya, termasuk hal-hal yang bisa mengganggu kita untuk ibadah sama Allah Ta'ala, itu bentuk keburukan. Maka kita minta pertolongan sama Allah supaya kita dijaga, dilindungi, diberikan keselamatan dari perkara-perkara yang buruk, hal-hal yang jelek, termasuk musibah ya. Ini di akhir-akhir ini kita kan banyak menyaksikan ya, banyaknya musibah terjadi ya, banyaknya mara bahaya di sana sini ya. Maka nggak ada ya cara yang bisa kita tempuh sebagai seorang mukmin dan muslim kecuali minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, sang mengatur, sang pemilik segalanya. Makanya kita nggak bisa lepas dari Allah Ta'ala ya Pak ya. Ya, sebab yang menjadi juru penyelamat saat ini buat kita ya Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya apapun? Orang memang gak pengen dia kena musibah, kena bencana, kena mara bahaya, ya kan? Tapi kalau sudah terjadi, dia gak bisa nolak, ya. Dan tidak ada juru penyelamat sejati buat kita kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu zat yang punya gelar, yang punya nama As-Salam, sang penyelamat, ya. Makanya doa selalu kita baca di setiap habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam. Ya Allah, ya Engkaulah sang juru penyelamat, darimulah datangnya keselamatan, kepadamulah kembali ke keselamatan, maka berikan kami, hidupkan kami dengan penuh keselamatan, yaitu baik dunia maupun akhirat. Nah makanya ini kalimat terakhir, wa a'udzubika minan nar, bentuk simbol bahwa kita minta perlindungan sama Allah Ta'ala dari berbagai macam mara bahaya, baik mara bahaya dunia ataupun mara bahaya akhirat ya. Tuh, makanya muatan doa ini itu banyak sekali hikmah di dalamnya. Maka kita disuruh ya sama Nabi baca tuh itu doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ya. Kalau kita menjelang berbuka ya, sebab di antara waktu istimewa tuh ya kan antara asar dengan maghrib ya, disuruh baca itu sambil nunggu waktu berbuka, sambil nunggu datangnya waktu maghrib, kita baca itu diulang-ulang ya. Tuh karena pelajaran di dalam itu sangat besar, masalah tentang keimanan, masalah tentang ampunan, masalah minta kebaikan, dan masalah minta perlindungan sama Allah Ta'ala dari berbagai macam mara bahaya ya. Itu diantara ya hikmah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan melalui salah satu doa yang kita baca ini ya. Dan hikmah yang lain masih banyak lagi ya, karena kalau bicara Ramadan ini nggak akan pernah habis dibahas. Dan puncaknya yang paling penting buat kita ingat, Ramadan dapat gelar dan sebutan sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin sekalian bulan. Itu pengingat untuk kita. Artinya apa? Orang yang selamat di Ramadan maka selamat di 11 bulan selain Ramadan. Orang yang bisa ibadah di Ramadan akan bisa ibadah di 11 bulan selain Ramadan. Itu dia penting. Jadi setiap ada bahasa sayyid, pemimpin, itu menjadi penentu buat diri kita. Seperti Jumat. Jumat itu dapat sebutan Sayyidul Ayyam, pemimpin sekalian hari. Artinya apa? Artinya orang yang bisa ibadah di hari tersebut, maka 6 hari selain Jumat insya Allah jadi istiqomah ibadah juga.
Kalau dia melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, dia jaga sholat Jumat, insya Allah bisa sholat 5 waktu di 6 hari selain Jumat. Tapi siapa orang yang ninggalin sholat Jumat tanpa udzur, maka dipastikan kata ulama 6 hari selain Jumat gak bakal bisa sholat 5 waktu. Loh kenapa? Sebab sholat Jumat menjadi sayyidus sholawat, menjadi penentu. Ini Jumat sayyidul ayyam, pemimpinnya ini. Kalau pemimpinnya rusak, maka rusak ke bawahnya. Itu termasuk Ramadan. Kenapa kita didorong buat semangat ibadah? Sampai dijanjikan Allah ya, dan Nabi menjanjikan kebaikan yang begitu banyak dan begitu besar. Sampai tidurnya aja berpahala. Bayangin untuk apa? Supaya kita semangat. Sebab ini bulan penentu untuk kita. 11 bulan ke depan yang mau kita lewatin ditentukan pada saat besok di Ramadan. Ya. Semakin dia punya perhatian terhadap Ramadan dengan mengisi ya waktunya dengan ibadah, maka sejauh itu pula di 11 bulan yang dia jalani tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini menjadi ya penentu buat kehidupan kita ya di 11 bulan selain Ramadan. Nah, kalau kita baca doa ini nih Pak, ya kita ulang-ulang sama Ramadan, ini salah satu bekal kita ya. Artinya selama 11 bulan ya Allah ya, sekalipun besok Ramadan selesai, karena Ramadan datang sebagai tamu nggak lama ya. Kata Ramadan, aku datang kepada kalian hai kaum muslimin, hai orang-orang ya, orang-orang yang beriman nggak lama. Aku bersama kalian hanya sebulan. Nih, aku bawa berbagai macam kebaikan ya buat kalian dari malam pertama semua. Bahkan ada bonus tambahan, tapi itu 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar gitu kan. Ya, nanti setelah sebulan aku akan berangkat pergi. Ya, dan kita akan kembali berjumpa setahun lagi. Itu. Kata Ramadan, mumpung aku bersama kalian, ya, ayo dah manfaatin aku. Kalian mau minta apa juga bakal dikasih di bulan ini. Gitu. Ya, karena yang kalian punya, yang kalian miliki di Ramadan itu menjadi ya persiapan untuk menuju di 11 bulan setelah Ramadan selesai. Ya, jadi ingat ibadah bukan hanya di Ramadan, ya Pak ya. Ya, waktu Ramadan kita alhamdulillah khatam Quran. Waktu Ramadan tiap hari sholat berjamaah, tiap malam qiyamul lail, tiap hari sedekah. Pertanyaannya setelah Ramadan selesai, apa selesai juga itu? Itu. Ya, karena itu keberhasilan di 11 bulan ya itu ditentukan oleh keberhasilan di bulan suci Ramadan. Jadi persiapannya di bulan ini mari ya sama-sama kita banyak menajat dan doa sama Allah, terutama besok ini malam Rebo, malam Minggu ya. Jadi kalau menurut kabar yang beredar, insya Allah jatuhnya apa namanya malam Minggu Syaban besok Selasa malam. Persiapin waktu kita ya untuk hal-hal yang penting ini. Bahkan dari mulai sebelum maghrib kita udah siap datang ke masjid ya untuk niat ikut berzikir, munajat dan doa di malam tersebut. Terutama kita minta pada Allah Ta'ala ya diberikan kekuatan iman dan kemampuan istiqomah bisa ibadah terkhusus di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan bulan Syaban ini menjadi salah satu wasilah buat kita untuk sampai kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan siap zahir dan batin ya, diberikan kekuatan sehat walafiat dan diberikan kemampuan yang sempurna untuk bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Dan mudah-mudahan ya setelah Ramadan nanti beres ya selesai, kita ini termasuk orang-orang yang dapat hadiah ya Pak ya. Karena Ramadan sebelum pergi, sebelum berangkat ninggalin kita ngasih hadiah sama kita. Ya, buat siapa tuh? Buat orang-orang yang berhasil mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Apa hadiahnya? Hadiahnya namanya Idul Fitri. Itu makanya kenapa di awal diingetin tentang iman, panggilannya ya dengan panggilan iman, di antara doanya baca syahadat, karena di akhir mau ngasih hadiah berupa Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kesucian apa? Kesucian iman dan kesucian amal. Namanya fitrah imaniyah dan fitrah amaliyah. Ini hadiah dari Ramadan. Besok layak atau tidaknya seseorang mendapatkan minal aidin,
selamat, semoga, itu jumlah du'iyah, bentuk kalimat doa ya, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga engkau tergolong orang-orang yang aid, apa itu? Kembali kepada kesucian iman. Iman sudah ditempa selama Ramadan. Ya, wal faizin, semoga tergolong daripada orang-orang yang beruntung, besok mendapatkan balasan pahala yang besar dan berhak masuk ke surga. Wal maqbulin, dan orang-orang yang diterima di sisi Allah Ta'ala baik dunia maupun akhirat. Ini merupakan ucapan bahasa doa sekaligus hadiah yang diberikan sama Ramadan buat orang-orang yang bisa mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari persiapkan diri kita ya, zahir dan batin, untuk menyongsong datang dan tibanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus ya istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, dan ketika Ramadan selesai kita mendapatkan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya sebagai bekal persiapan kita untuk menuju datangnya bulan suci Ramadan. Al-Fatihah.